Kalau kita mendengar kata kekuatan, selalu kita membayangkan bahwasanya kekuatan itu identik dengan sesuatu yang sifatnya besi ataupun pedang. Kalau kita menyebut kekuatan, yang terfikir oleh kita peluru, rudal, mungkin pedang, mungkin adalah tombak. Dan itu yang selalu kita bayangkan ketika menyebut kata kekuatan. Padahal itu memang betul, itu adalah kekuatan, tapi sejatinya kekuatan bukan hanya yang selalu identik dengan besi dan tidak selalu identik dengan tombak ataupun pedang. Tapi sesungguhnya ada kekuatan yang tak berfisik, kekuatan yang sifatnya tak berwujud dan raga, tapi ia sesungguhnya mampu untuk menggerakkan kekuatan besar, yaitu adalah yang disebut dengan doa. Dan itulah yang kemudian kita harus mengerti, karena seorang mukmin itu mereka mengenal dua, yaitu adalah mereka mengenal yang namanya kekuatan fisik, tetapi mereka juga mengenal kekuatan non fisik. Kekuatan non fisik itu adalah kekuatan doa. Makanya sesungguhnya maka sesungguhnya orang yang berdoa itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdoa itu berarti dia telah mengimani bahwasanya Allah itu sempurna dan perkasa dalam segala sesuatu. Karena doa itu bukan sesuatu yang biasa, doa itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, doa itu bukan sesuatu yang sifatnya recehan. Tetapi justru doa itu menegaskan bahwasanya kita telah beriman kepada Allah yang Maha Perkasa. Konsekuensi ketika kita mengimani bahwasanya Allah Maha Perkasa dan Maha Berkehendak atas segala sesuatu, pasti orang yang telah mengimani bahwasanya Allah itu Maha Berkehendak dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu, dia akan berdoa kepada Allah. Makanya orang yang dia tidak berdoa kepada Allah, sejatinya mungkin dia minim keimanannya, mungkin tipis ketakwaannya, ketika dia tidak mampu mengimani bahwasanya Allah itu Maha Perkasa dalam segala sesuatu, yang menjadikan akhirnya dia tidak berdoa kepada Allah. Jadi orang kalau sudah banyak berdoa, ketika dia meminta kepada Allah, berarti salah satu makna yang kita pahami ketika orang itu berdoa kepada Allah, dia sudah sempurna mengimani bahwasanya Allah itu Maha Berkehendak dan Allah mampu mendatangkan segala sesuatu dalam setiap urusan. Itulah yang menjadikan dia berdoa. Makanya orang yang tidak pernah berdoa itu dimurkai oleh Allah. Orang yang dimurkai oleh Allah itu bukan hanya pezina. Orang yang dimurkai oleh Allah itu bukan hanya peminum khamr. Orang yang dimurkai oleh Allah itu bukan hanya mereka yang berjudi. Orang yang dimurkai oleh Allah bukan hanya mereka yang mengalirkan darah. Tapi salah satu di antara orang yang dimurkai oleh Allah dalam kehidupan ini, yaitu adalah orang yang tidak pernah mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Karena bisa jadi ketika orang itu tidak pernah berdoa kepada Allah, berarti dia mengabaikan Allah, dia cuek kepada Allah, dia tidak perhatian kepada Allah bahwasanya Allah itu mampu mengabulkan apapun yang dia minta, tapi justru dia tidak pernah mengangkat tidak pernah mengangkat tangannya. Makanya ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang disampaikan dari Abu Hurairah, Innallaha man lam yas'alillahi yaghdab alaihi. Sesungguhnya Allah itu murka kepada mereka yang tidak pernah mengangkat tangan untuk berdoa. Jadi yang dimurkai oleh Allah bukan hanya yang menumpahkan air pada wanita yang bukan halal, bukan hanya mereka yang berjudi dengan uangnya, bukan hanya mereka yang makan riba, tapi termasuk orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini ketika tangannya tidak pernah mengetuk pintu langit dan tidak pernah berdoa, maka sejatinya dia adalah dimurkai oleh Allah. Karena apa? Karena orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, bisa jadi cueknya dia dalam berdoa itu menunjukkan bahwasanya dia tidak yakin bahwasanya Allah adalah zat yang mampu berkehendak atas segala sesuatu yang dia inginkan, atas apa yang dia butuhkan dalam kehidupan. Makanya Allah murka bukan hanya kepada pezina, tetapi kepada mereka yang tidak pernah berdoa. Rasulullah SAW mengetahui betul betapa dahsyatnya kekuatan doa. Makanya Rasulullah SAW yang terkenal dalam kehidupan keseharian beliau itu bukan hanya sholatnya, bukan hanya dalam kehidupan beliau ketika beliau melaksanakan puasanya, tapi salah satu hal yang selalu identik dengan Rasulullah SAW itu adalah berdoa. Makanya Rasulullah SAW pernah diriwayatkan dalam satu riwayat yang sahih, maka beliau itu pernah melewati satu hari, tidak pernah melewati satu hari kecuali beliau itu memperbanyak doa. Karena beliau adalah orang yang sangat bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Makanya dalam satu riwayat diterangkan Rasulullah pernah berdoa dari habis asar, tidak putus doa itu beliau panjatkan dan beliau tidak turunkan tangannya sampai kemudian berkumandang adzan maghrib. Barulah beliau itu turunkan tangannya setelah semua hajat itu beliau mintakan kepada Allah.
Tidaklah Rasulullah menahan tangannya dari habis asar sampai kemudian maghrib, kecuali karena beliau butuh banyak kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, dan beliau tahu tidak ada yang mampu mengijabah, tidak ada yang mampu mengabulkan dan memenuhi semua kebaikan yang beliau inginkan dalam kehidupan dunia dan akhirat kecuali adalah Allah. Dan itulah yang menjadikan Rasulullah SAW pernah diterangkan beliau pernah mengangkat tangan dari habis asar dan tidak menurunkan tangan itu kecuali ketika berkumandang adzan maghrib. Nah, bandingkan dengan kita. Kita ini kalau terkadang sudah berdoa 10 menit, 15 menit sudah bingung redaksi doa apa yang akan kita minta kepada Allah. Karena seakan-akan bahwasanya semuanya itu sudah kita sampaikan. Padahal Rasulullah SAW justru betul-betul memperlihatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan bagaimana intensitas beliau di dalam berdoa. Makanya doa itu membedakan antara sifatnya Khalik dengan sifatnya makhluk itu adalah doa. Makanya kalau kita ingin tahu salah satu filosofnya doa itu maknanya itu apa? Sesungguhnya doa itu membedakan sifatnya makhluk dengan sifatnya Khalik. Kalau sifatnya makhluk, ketika kita semakin diminta, maka semakin sempit dadanya. Itulah makhluk. Coba kalau kita temukan orang yang paling dermawan, orang yang paling baik di antara kita. Kalau kita minta sekali, mungkin masih senyum. Kita minta 2 kali, mungkin masih senyum. Kita minta 3 kali, mungkin dia masih senyum. Tapi kalau kita minta 5, 6 kali, 7 kali, senyumnya sudah mulai hilang. Lama-lama dia akan berkata kepada orang yang selalu meminta kepadanya, "Mbok minta sama yang lain, kok terus-terusan saya? Kan saya juga butuh apa yang kamu minta dari saya." Itulah makhluk. Makhluk itu sejatinya memiliki sifat dasar bakhil. Itulah sifat dasar manusia. Ketika dia sebaik apapun, sedermawan apapun, tetap dia memiliki limit. Ketika dia diminta terus-menerus, maka sempit dadanya dan akan mencoba mengalihkan permintaan itu kepada orang lain. Itulah makhluk. Tapi doa itu justru akan membuka kepada kita sifat Allah yang dasar, sifat Allah yang luar biasa. Justru berbeda dengan Allah. Allah itu semakin diminta, maka semakin Allah itu senang. Semakin diminta, semakin Allah itu senang. Semakin diminta, Allah itu senang. Makanya keridhaan Allah itu turun bersama dengan orang yang hanya sholat, bukan hanya orang yang sholat tahajud. Keridhaan Allah itu turun bukan hanya mereka yang senantiasa mengosongkan lambungnya di waktu siang. Keridhaan Allah itu turun bukan hanya kepada mereka yang menyampaikan kalimat Allah ketika dia berdakwah ataupun berjihad. Tapi ternyata keridhaan Allah itu pun turun. Salah satunya adalah bersama dengan orang-orang yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena sesungguhnya identitas orang yang beriman kepada Allah, mereka tidak pernah bosan untuk meminta kepada Allah karena mereka mengimani Allah itu merupakan zat yang paling senang diminta, dan sesungguhnya permintaan hamba kepada Sang Khalik menunjukkan bahwasanya dia punya iman bahwasanya Allah mampu mengabulkan apa yang dia minta dan apa yang dia harap. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita faham kekuatan dirimu bukan hanya pedang, kekuatan dirimu bukan hanya panah, tapi kekuatan diri kita itu terletak salah satunya kepada doa. Sering sekali kita memperhatikan kekuatan fisik kita, tetapi kita tidak memperhatikan kekuatan yang Allah berikan kepada orang mukmin. Silahul mukmin selain kekuatan besi, yaitu adalah kekuatan ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.